alasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa kita harus mengantar makanan kepada keluarga si mayit. Baginda Rasul mengatakan faqad atahum ma yashghuluhum, karena mereka sekarang dalam kondisi ada hal yang membuat mereka itu sibuk. Jangan sibukkan mereka lagi dengan makanan. Jadi selesaikan masalah mereka. Kita juga menyampaikan fenomena yang hari ini kita perhatikan di masyarakat kita justru bertolak belakang dengan hadis ini. Menyibukkan keluarga si mayit dengan mempersiapkan makanan untuk pelayat. Padahal seharusnya sebaliknya. Yang namanya suatu perkara baru dalam agama ataupun kita namakan dengan bid'ah itu, kaidahnya al-bid'atu walidatun bid'atan ukhra. Kalau sudah muncul satu bid'ah, itu akan melahirkan banyak bid'ah lain di belakangnya. Paling kurang itu kaidah di bid'ah. Kalau sudah muncul satu bid'ah, padam satu sunnah. Jadi kalau kita biasakan yang membuat makanan itu keluarga si mayit, artinya anjuran mengantar makanan itu tidak akan dilakukan lagi. Ketika terjerumus ke dalam bid'ah itu akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain. Ya, ini baru tahap pertama, berkumpul, membuat makanan, menyembelih, ya, mempersiapkan makanan untuk pelayat, ya, itu nanti rentetan, ya, bid'ah-bid'ah lain. Sampai ke tahap kafaratus salam, padahal kemarin di Masjid Jud Mutia kita bicara panjang lebar tentang hukum orang meninggalkan salat. Banyak dari para ulama mengkafirkan dengan satu salat secara sengaja. Dan itu mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya banyak para ahli hadis. Kalau Imam Syafi'i dan yang lain mengkafirkan dalam kondisi kulliyah. Kalau semuanya sudah ditinggalkan, sudah kafir. Tapi kalau dalam kondisi juz'iyah, cuma 1, 2, 3 salat, ya, artinya bukan semua salat, itu pelaku dosa besar. Namun mereka sepakat semua, mayoritas para ulama sepakat, tidak ada kafarah untuk salat melainkan taubat. Satu salat keluar dari waktu, nggak perlu anda salat lagi. Nah, ini ada sebagian barangkali udah keluar waktu tetap salat ya, daripada hana. Ada nggak sah, salatnya nggak sah. Salat itu sudah ada miqatnya, ada waktunya. Hanapu daripada hana, itu tidak sah. Taubat, istighfar, taubat itu dosa besar. Jadi jangan bermudah-mudahan. Karena kalau daripada hana, tinggal ulang lo daripada hana lo. Tidak ada. Salat itu tidak ada kafarah melainkan taubat. Apalagi dengan beras, itu sama sekali tidak diterima oleh para ulama. Satu pandangan yang sangat lemah dalam madhab Syafi'i. Makhraj itu artinya satu pandangan dari ulama-ulama madhab. Disebutkan Imam Subki yang melihat demikian, atau yang berpendapat demikian, tapi itu marjuh dalam madhab. Tidak kuat dalam madhab. Dalam madhab Syafi'i tidak kuat. Tapi itu yang mayoritas hari ini diamalkan. Di Aceh dan di tempat lain. Di tempat lain juga demikian. Padahal yang rajih dalam madhab, kalau berpegang teguh dengan madhab Syafi'i, tidak ada kafar. Caranya cuma satu, taubat. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Sudah selesai. Kalau untuk salat, ibadah badaniyah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Itu ada dialog masyhur pernah dinukilkan oleh Imam Subki. Dialog antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Ahmad satu salat saja kafir dia. Kemarin di kajian kita di Cudmutia kita mengatakan ini lebih kuat secara dalil. Banyak sekali hadis baginda Rasul.
pernyataan para sahabat. Lebih dari 17 para sahabat itu berpendapat meninggalkan salat karena malas, sengaja, atau karena kelalaian, itu kafir. Diminta bertobat, kalau tidak bertobat dia dibunuh dalam kondisi murtad. Itu madhab yang lebih kuat dengan hadis-hadis baginda Rasul. Banyak sekali hadis itu. Kalau tidak menjerumuskan kita untuk mentakwil, menafsirkan hadis itu dengan tafsiran yang tidak diinginkan oleh lafaz hadis itu sendiri. Al-faslu bainana wa bainal kufr as-salat. Yang membedakan kita dengan kekafiran itu salat, kata baginda Rasul. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya dia sudah kafir. Imam Ahmad itu pernah dialog. Ini Imam Subki ingin merajihkan pandangan Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan meninggalkan salat itu dosa besar, tidak menjerumuskan kepada kekafiran. Suatu ketika Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, ataqulu fi tariki salah kufran?" Kamu mengatakan orang meninggalkan salat itu kafir? Naam, kata Imam Ahmad, iya, demikian. Berdasarkan hadis-hadis baginda Rasul. Imam Syafi'i kemudian bertanya, bagaimana orang meninggalkan salat itu kalau mau masuk Islam kembali? Imam Ahmad mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Imam Syafi'i mengatakan dia selalu mengucapkan itu, tapi yang tidak dia lakukan cuma meninggalkan salat. Kata Imam Ahmad, salat lagi. Kalau salat dia sudah muslim kembali. Anda mengatakan kafir, salat orang kafir tidak diterima. Akhirnya terdiam Imam Ahmad. Cuma dialog ini nukilan Imam Subki. Imam Subki dengan Imam Syafi'i itu sudah ratusan tahun. Sedangkan dialog ini tidak bersanad. Seolah-olah dalam dialog itu Ahmad kalah dengan Imam Syafi'i. Padahal dialog itu sendiri dipertanyakan, itu benar adanya ataupun hasil karangan itu. Dan jelas hadis-hadis baginda Rasul jelas sekali, tegas. Tidak ada kafarat untuk salat. Kalau dibuka ini, nanti melahirkan lain macam-macam. Nah, jadi sampai kita, masya Allah, ya, sudah seperti di agama orang lain. Dosa itu bisa ditebuskan.